Jadi kalau aku klarifikasi begini pasti kan ibu mertua aku yang tadinya mau sama aku calon aku, ibu mertua aku sama calon suami aku atau yang mau jadi pacar aku pasti ilfil dan minder banget, pasti nggak mau sama aku, ya kan? Pasti nanti ibu mertua otak kemana-mana, pasti otaknya jahat banget sama aku, pasti pingin cari yang masih gadis, terus nanti anak gadisnya orang disuruh jual diri sama ibu mertua, terus ibu mertua mau beli PP-nya asalkan masih perawan. Itu karena nyedot di aku semua kan, karena aku ini kan setengah sudah tidak perawan lagi ya, kayak setengah setengah segelnya terlepas gitu. Jadi kan ibu mertua merasa rugi, apalagi kalau istri dinafkahin gitu kan, pasti kan pinginnya kan yang yang kalau bisa ya masih perawan ya kan, yang masih single parent yang bener-bener suci gitu, kayak sok suci gitu. Kalau menurut aku sok suci, jadi langsung disuruh jual diri atau langsung dijodohin dari kecil. Ingat ya, yang namanya dijodohin tuh kayak orang dipaksa jual diri, karena kan masih perawan. Kalau aku dijodohin cowoknya nggak mau, apa karena aku kan begini ya, karena aku kan jelek gitu kan, kayak Cina palsu lah gitu. Karena pas dagu aku robek berdarah itu dikasih gelar kecinaan ya, setelah aku mainan hamil-hamilan sama Andre, waktu terkunci di kamar Andre. Jadi pas dibawa ke Kalimantan itu ya, aku ya dibawa ke Kalimantan, ke Balikpapan Timur tuh, aku tuh dikasih gelar kecinaan sama mama aku. Dia bilang begini, kalau Andre itu ayahnya keturunan Cina juga kayak ayah kamu Intan. Oh gitu, tapi aku udah begini, udah robek kepala aku. Terus ayah aku juga pernah bilang kalau dapat uang kiriman dari Hong Kong, dari Cina Hong Kong, itu dari tahun 2018 semenjak aku ngontrak di rumah couple. Baru aku tuh diludahin ya sama ibu-ibu, takut nanti aku sangat gila kontol, nanti maling kontol gitu kan. Jadi ibu-ibunya itu tuh nggak mau gitu, sengaja ludahin aku biar nanti tuh apa ya, seakan-akan itu luka sesuai luka gitu. Kalau aku nggak ya, karena aku tuh nggak mau bikin cemburu ibu-ibunya. Ternyata ibu-ibunya sama anak perempuannya itu tuh ya nyedot semua di aku. Ternyata sakit hati aku, enak banget nggak pernah dikunciin sama ayahnya berjam-jam, nggak pernah dikasih lihat kesimpak biru mur sama ayahnya, tiba-tiba nyedot gitu, nangis-nangis karena enak katanya. Tidak mungkin PP pendarahan malah bangga. Aku bangga sangat genit. Aku bangga karena dijodohin. Jadi ibu-ibunya bangga kalau dijodohin dan masih perawan. Jadi dia bangga kalau bisa menjual dirinya. Kayak dibuat lonte, jijik dengernya kayak gitu. Karena mereka memang punya duku santet, emang mereka niat itu untuk menjual diri sebenarnya, bukan karena cinta. Kalau aku enggak, aku setengah mati cari cowoknya, tidak ada sama sekali cowok itu cinta sama aku ya, cuman pamer kontol doang langsung pergi, nggak pernah ngechat atau yang kamu ngapain, kamu kok cantik, kamu mau nggak jadi pacarannya Eke gitu. Nggak pernah ngomong kayak gitu, nggak ada. Jadi doanya aku tuh nggak pernah terkabul sama sekali ya, malah ibu-ibunya itu tuh ya, jadi aku tuh pengen memenjarakan mamanya si Ratna dan Ratna, karena mereka berdua itu tuh ya kayak memisahkan aku gitu dari Ratna, dan Ratna juga tidak mau dengan aku. Jadi katanya mamanya si Ratna yang kasih nomor laki-laki, sedangkan aku minta nomornya sama Ratna ya, bukan sama mama. Tapi nggak apa-apa, berarti kan Ratna nih yang nggak mau lesbi sama aku. Mungkin dia sudah nggak perawan ya, jadi cemburu banget. Kalau aku kan setengah setengah perawan, jadi harus terapi mental seumur hidup karena ini sangat menakutkan sekali gitu. Karena ibu mertua pasti kenyedot kata, iya Ami cabang bayi Intan jangan sampai terjadi seperti aku gitu kan. Dia bilang nanti anak gadisnya PP 1000, karena kan sudah ndak perawan, anak haram lah, anak haram. Terus apalagi minta jujuan banyak-banyak lah, ini kan enggak ya, ya ngeri gitu. Jadi ibu-ibunya pasti nggak mau sama aku, sudah nggak mau sama aku, ngeludahin aku lagi ya. Saya mau bilang ya, kamu pernah nggak bawa laki-laki gitu
Kalau aku nggak mau munafik, karena semua kontol-kontol tuh aku lihat semua dari cowok tinggi besar tuh panjangnya tuh 2 meter tuh kontol. Karena kan aku masih SD waktu masih kecil. Jadi tambah serem, baru ayah aku kesurupan lagi, tambah ngeri gitu kan. Jadi laki-laki tuh nggak bisa romantis sebenarnya. Jadi ya tidak ada anak perempuan milik mamanya. Ya. Jadi ibu-ibu tuh nyedot di aku semua biar anak perempuan milik mamane, kayak cewek munafik gitu kan. Jadi semua tuh ngaku gendut semua biar dapat duit, money 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 money. Tuh gara-gara aku semua ya. Jadi aku tuh setengah nggak perawan lagi. Pastikan ibu mertua amit-amit jangan sampai ini terjadi dengan cucu aku dan anak perempuan aku ya. Nanti gagal nggak bisa jual diri karena sudah lepas segel ke perawanannya gitu kan. Itu yang membuat aku tuh sedih sampai sekarang, tetap nggak bisa makan enak seperti ini ya, karena aku sudah nggak perawan lagi yang kayak ini. Baru aku tuh nggak bisa sehari 20.000, baru aku tuh nggak bisa cari uang karena ibu-ibunya sudah bilang begini, Intan, kamu kamu sengaja ya cari uang, perempuan berkarir biar nggak dibilangi lonte. Kita rebutan perempuan pekerja keras, kita perempuan-perempuan tinju-tinjuan aja lagi, karena kita rebutan sandang pangan, tempat tinggal, pekerjaan, rebutan semuanya gitu kan, biar nggak dibilangin lonte, karena semua perempuan minta dibanggakan semuanya. Aku tuh bingung sekali, karena memang tidak ada aroma mama kandung. Sudah nyata-nyatanya aku ya ini latihan siratnya nggak mau lesbi sama aku, apalagi ibu mertua, pasti menjelekkan yang ini. Jujur ya, mana bisa Pepe ndak kajungan, dan aku pasti selingkuh karena ibu mertua kan bukan perempuan genit sebenarnya, karena kan dijodohin kan karena duit. Coba suaminya pengangguran, paling nggak mau kan sampean, pasti kan minta cerai lah, karena nggak bisa makan lah, susah pekerjaan lah, kalau nggak pinter cari duit nanti dibangi lonti sama suami lah, sama tetangga sebelah lah. Terus ibu mertua bilang, nggak mungkin lah, kita punya duku santet bagus-bagus, jadi tidak mungkin ada penzoliman. Tapi kalau aku selalu dirugikan dan aku selalu terzolimin. Ini yang membuat aku tuh sabar banget dan tidak terima.